Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 14-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Matius bab 17 ayat 14-20, bahwa suatu ketika Yesus menghadapi seorang bapak keluarga yang mohon agar Yesus membantu membebaskan anaknya yang kerasukan roh jahat. Bapak itu sudah meminta kepada para murid, tetapi tragis karena para murid tidak mampu mengusir roh jahat itu. Kekurangan iman dilihat sebagai alasan mengapa para murid tidak mampu melakukan perutusan itu. Karya Yesus sendiri tidak didasarkan pada hal-hal gaib melainkan pada karya Allah yang menyimpan kekuatan istimewa. Karya Allah itu membangun kehidupan bersama ini. Bila orang mempersatukan diri dengan Allah dalam iman yang teguh, maka kekuatannya juga akan tampak dalam kehidupan. Para murid disadarkan pada peristiwa ini, agar mereka tidak berkarya untuk kepentingan diri sendiri, demi mencari ketenaran, pamer kehebatan, tetapi sungguh menampilkan kekuatan Allah yang pemberi segala kuasa yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Hanya dengan demikian, para murid mampu membangun kehidupan bersama seperti Yesus menghendakinya. Apakah tugas perutusan seperti ini kita sadari? Sering kita lupa bahkan lupa diri, maka yang muncul adalah kesombongan rohani selagi kita melaksanakan perutusan. Lalu bagaimana perutusan itu seharusnya direalisasikan? Tentu saja dengan selalu menyatukan diri dengan Tuhan dalam doa dan karya, membaca dan merenungkan firman-Nya senantiasa, sehingga kita bisa menangkap, mengetahui apa yang dikehendakinya. Selalu membuka diri akan rahmat kuasa cinta kasih-Nya, yang mendorong kita untuk mewujudkan dalam karya-karya nyata bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah mengutus para murid-Mu dengan segala daya kuat kuasa yang telah Kau berikan kepada mereka, namun berhasil atau tidak tergantung pada iman kepercayaan mereka. Utuslah dan kuatkanlah iman kepercayaan, iman kami sehingga dapat menjalankan tugas perutusan-Mu dan menghasilkan buah melimpah seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.